Pak. Dicukup di selesai. Anggap ini kapas. Tuan bantu. Anggap ini kapas. Dilipat, lipat dua. Ya cukup. Nah kapas ini sudah jadi seperti ini Pak. Kan dikasih bantalan untuk kepala. Untuk seperti ini Pak. Anggap ini kapas seperti ini juga masih kapas. Ada bantalan kepala di sana untuk menandakan. Di mana posisi kepala, jadi pada saat jenazah kita taruh, persis ada di sini Pak. Kita sudah ukur, jangan sampai ada di sini, nanti akan susah. Atau terlalu mundur di sini, jadi kakinya ke sana terlalu panjang. Jadi harus pas, karena ukurannya kita sudah siapkan. Nah, bila sudah disiapkan semua, anggap jenazah sedang dimandikan. Gitu. Nah, kalau ini udah selesai, ruangannya sempit. Kalau ini sih luas bagus, nggak usah dilipat Pak. Pertanyaannya kalau ruangannya sempit, macam kontrakan atau RSSS, rumah sangat susah, selonjoran aja sempit, kurang lebih gitu. Nah ini kita kondisikan. Bagaimana caranya? Ini kita lipat Pak. Ayo. Kita lipat, satu aja cukup. Nah yang satu ini juga cukup. Nah tali ini sebagai penanda. Ditak sana, baru kain. Satu aja cukup, maaf, satu juga cukup. Ingat Pak, kepala, jadi kaki dulu awal yang harus dilipat. Kaki, 1, 2, 3. Nah, kepala ini ada di atas Pak, untuk memudahkan kalau sudah selesai, kita lipat, kita taruh di tempat yang aman. Biar para jamaah atau saudara yang ini bisa lewat dan menghindari ada binatang, kotoran, jatuh, cicak atau segala macam, semut. Nah kalau sudah bersih, jenazah sedang dimandikan, kan kita enak standby. Nah yang sudah dimandikan, kalau kita sudah selesai, sudah tahu akan selesai, ini kita rapikan lagi Pak. Ya, ini kita ilustrasikan seperti itu, sedang dimandikan, selesai, ini kita balikan lagi. Tapi kalau ruangannya cukup, nggak usah Pak, biarkan aja. Sambil ada yang jaga satu, kalau ada apa-apa gampang dibersihkan. Tapi lihat kondisi aja, kalau memang harus dilipat, dilipat. Kalau sudah dilipat, jangan sampai tertukar Pak. Nih, iya izin. Nah, kepalanya mana? Nah, ini izin. Dibalikin lagi seperti awal. Nah untuk jamaah, nah ini dibalikin lagi. Seperti awal tadi, dia nggak akan berubah. Iya. Buka. Nih. Yang ini. Mana tadi? Bener kan? Oh ini kapas. Oh ya. Nggak apa-apa nih beban. Ini di bawah. Udah tan bener tan. Oh kapas tengah. Ini soalnya kainnya agak licin Pak. Biasanya saya yang kain yang seperti ini agak beda. Tutup ini. Udah, ini ada di atas. Yang ini di atas tan. Nah gitu. Ini di bawah. Ya, ini kapas. Ya, dilipat 2 seperti tadi. Ya, ini kalau sudah seperti ini Pak, baru kita itu lipat kepalanya. Untuk, pembatas. Nah, kalau sudah baru jenazah yang sudah selesai dimandikan digotong. Baru kita tempatkan di sini. Sebelum saya lanjut ada pertanyaan? Betul,
kapasnya ini sepanjang. Karena kita butuh kapas dua. Kita dua gulungan seperti itu. Satu buat di bawah, satu di atas. Ukurannya ini 500 gram Pak. Kita untuk yang ukuran 1 kilo itu lebih maksimal. Nah, kalau sudah selesai, mana tadi jenazahnya izin? Iya. Iya terposisi. Iya, iya betul. Iya, mundur dikit. Iya. Nah, kalau sudah seperti ini, anggap jenazah tadi kita gotong, kita tempatkan gini ya Pak Dito ya, seperti ini udah selesai. Nah, baru kita siapkan kapas selanjutnya, yang 1 gulung tadi. Nah, ini kita siapkan, tapi sebelum kita menyiapkan, kalau posisi kaki seperti ini kita ikat Pak. Mana talinya? Kita ikat. Kenapa Ustadz diikat? Ini untuk memudahkan dalam proses pengapanan. Kalau ini maaf, terjadi nanti di luar, ini gara-gara apa nih? Nah, jadi fitnah. Kita rapikan mungkin. Ikat, bagaimana cara ikatnya? Kita ikat seperti ya, seperti ikat tali sepatu Pak. Nah, selesai. Terus bila jenazahnya, maaf, tangannya agak susah, selesai dimandikan, kita usahakan rapat. Ini masih nggak bisa, seperti ini boleh. Jadi ada dua. Iya, diluruskan seperti ini, atau memang bisa disedekapkan. Iya, iya. Oh kanan, ya maaf. Kanan maksud saya seperti ini. Tapi kalau agak maaf ya, kaku gini melencong atau gini, usahakan diluruskan. Kalau sudah diluruskan, ada dua cara, disedekapkan atau diluruskan. Tergantung nanti kondisi jenazahnya. Kalau sudah, anggap ini seperti ini Pak, sudah selesai. Ini geser, nggak mau. Nah, kita bantu sedikit, ikat lagi. Mana tadi? Potong-potong. Itu Pak. Iya. Kita ikat. Nah, gimana mau ikatnya? Nah, kita ikat seperti biasa kita ikat tali sepatu. Ya, seperti ini. Sudah selesai. Seperti ini baru kita kapankan. Ini kita buka Pak, nggak usah disobek-sobek Pak. Gelar aja. Seperti kain. Nah, nanti itu dibumbu lagi sama sama bubuk cendana. Nah, seperti ini, anggap ini ada kain enggak selembar lagi. Coba dipotong. Coba dipotong-potong. Saya mengilustrasikan ini kapas ya Pak, bukannya kain. Ya, ini. Tarik. Ya, sini. Anggap ini kapas Pak, yang nanti akan saya ini kain sarung, tutup dulu. Ditutup. Nanti pada saat pengapanan, anggap, maaf ya Pak tadi terlewat, nanti akan seperti ini ya Pak. Pada saat tadi saya mau ikat apa, bukan berarti tadi terbuka tidak, tapi seperti ini. Anggap ini kapas. Gimana caranya? Caranya adalah, nih, ada di atas. Ini tutup Pak. Terus, ini gulung sini. Gulung, tarik, terus. Nah, nanti aurat yang sini, siapkan kapas khusus. Ya, yang belahan dari tadi kita ambil, ada potong. Potong aja, udah potong ini. Ya, anggap ini kapas untuk daerah aurat Pak. Jadi tutup, ini kita rapikan. Anggap mari Pak, saya buka, saya anggap ini tertutup. Bayangkan ini tertutup Pak, jangan terbuka. Ya,
Ya, ini kalau lebar kapasnya di sini, dia tutup Pak gini. Nah, ini kain sini. Nah, pada saat ini kapas, naik lagi kita gulung. Terus naik sampai di leher. Nah, kalau sudah rapi seperti ini, tadi udah kita bubukin Pak. Nah, kalau masih ada lagi tambahan, nggak apa-apa, tambahkan lagi biar wangi. Tambahin lagi. Kalau sudah selesai, ambil minyak wanginya Pak. Yang pastinya non alkohol Pak. Taburkan minyak wanginya Pak. Minyak wangi. Iya, iya. Ada minyak wangi khusus Pak. Biasanya kalau kita beli paket kain kapan itu sudah ada. Taburkan kain wanginya kalau sudah selesai. Baru kita langkah pertama, ini setutup Pak. Rapatkan. Anggap ini kapas Pak. Nah kapas yang di bawah tadi, kita rapatkan terus sampai sana. Iya, gitu. Nah kalau sudah ini anggap kapas, sudah semuanya, jadi baru kita tutup. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada yang kurang jelas? Ya. Kalau bisa jangan. Oh iya, enggak, caranya jadi seperti ini. Saya paham. Jadi anggap ini tertutup, kita bisa memperkirakan posisi auratnya di mana. Pasti kan dia nggak akan pindah ke bawah atau ke atas, tetap di sini. Ini tertutup, kain yang sudah kita siapkan, kita taruh. Kita siapkan gini. Kalaupun mau kita paksa, tapi kita jangan menyentuh langsung. Jadi kita terhalang, ada penyekat untuk, sebelah sini, udah. Maaf jangan, jangan. Kita ilustrasikan kita hidup. Maaf, mau dipegang sama saya? Gitu. Itu harus dicopot Pak, harus dilepas. Oh boleh, iya, bisa. Nah kalau mau kain sempak, bikin sempaknya harus ada di bawah Pak. Nanti ini, itu metode, itu sebetulnya saya akan bicarakan, cuman ini metode pertamanya Pak. Metode keduanya benar, dipakaikan sempak, dibikinkan. Tapi posisinya ada di bawah. Nanti kalau sudah, ini tinggal kayak sumo Pak modelnya. Maaf, izin, maaf. Nanti seperti ini. Ini yang metode pertama. Metode yang kedua, yang tadi Pak. Seperti ini. Bagaimana dua-duanya mau dipakai? Silakan lebih bagus. Saya hanya mengasih alternatif mana yang mau dipakai. Nah kalau sudah selesai, seperti ini atau ini, posisi kembali lagi sudah rapi, baru kita bungkus. Sudah selesai, sana. Pak, itu kapas yang tadi itu harus ketemu waktu ditepuk itu. Iya, harus dirapatkan. Pasti insya Allah akan rapat Pak, karena kapas itu kan lebar, gitu lebar. Makanya saya bilang itu harus kita siapkan 2 roll Pak. Kalau 1 roll nggak akan cukup. Nah pertanyaan Ustadz, dia wasiat nanti kain ihramnya dipakaikan pada saat yang umroh, yang haji, ada kain ihram kan? Pemakaian kain ihram setelah dikapas, anggap ini sudah kapas. Kain ihramnya kita letakkan di atas kapas yang sudah kita pakaikan. Anggap ini kain ihramnya. Dia memakai kain ihram seperti ini. Jadi posisi kain ihram tidak ada di bawah Pak. Tapi ada di atas untuk satu rangkai untuk penutup pakaian jenazahnya ini. Gitu. Iya. Terus selesai ini baru pakai kapas, enggak seperti itu Pak. Karena nanti kalau pakai itu kapas kembali lagi, dia akan pecah, enggak terikat. Nah, kalau sudah tertutup, pertanyaan keduanya, gimana Ustadz? Maaf, dia penyakit, ada keluar cairan, darah, macam-macam. Ini kisah Pak, kalau memang ada di sini, di hidung atau di kuping. Kalau tidak ada, enggak usah juga. Tapi kalau mau, ya silakan. Fungsinya hanya untuk mengurangi darah atau kotoran yang akan keluar. Di sini pun begini, bekas luka, darah,
Nah, kita tutup pakai kapas. Netes lagi, tutup, netes lagi, semua pakai kantong plastik. Biasanya itu ada di, iya itu terakhir. Ini saya menjaga-jaga kemungkinan itu terjadi. Ambil, sini ke plastiknya. Anggap ini kan plastik Pak, biasa di material ada khusus yang buat ngecor gitu. Ini ada nanti di bawah. Iya, kayak, atau kalau nggak bisa juga di atas seperti ini. Tapi posisi kain kapasnya sudah dipasang ya Pak. Tapi dia tetap ini plastiknya. Nah ini tutup. Terus sampai rapat Pak. Jangan sampai dia mengeluarkan darah atau yang kena penyakit tadi terus. Nanti kalau nggak dipasang itu akan tembus Pak ke sini. Pada saat kita gotong, dia keluar. Kita menjaga hal-hal yang tidak baik nanti jadi fitnah. Itu mengurangi fitnah itu Pak, jangan sampai. Nah kalau sudah, baru kita bungkus. Anggap ini sudah selesai. Yuk. Ya. Oh ya, masih tetap. Iya, kalau mau dilepasnya nanti ada lagi Pak, caranya itu. Nanti pas pada saat pemakamannya, gimana caranya, terus iya. Enggak terbuka. Maksud Bapak, kalau kita lepas begini dia buka lagi? Iya. Kalau sekiranya memang perlu dicopot Pak, ya dicopot. Tapi kalau untuk menjaga jangan sampai pada saat nanti kita gotong terbongkar, bergerak jadi kesikut gini Pak, jadi menonjol. Kondisi kita lihat gitu. Itu aja Pak. Iya, tetapnya baiknya segini. Iya sampai pemakaman. Iya nggak usah. Kan betul, karena gini Pak, yang pernah saya khawatirkan, dia sudah kaku gini, dia lepas. Menonjol lah dari sudut sini dan sudut sini. Nanti orang yang nggak paham akan mengeluarkan statement yang tidak baik, jadi fitnah. Iya. Iya. Iya betul. Makanya saya bilang tadi, menjaga aja. Kita menjaga, jangan sampai hal terjadi. Kalau memang memungkinkan, saya bilang tadi, dicopot, tidak apa-apa. Ini kan hanya SOP pada saat kita mengurusinya, jangan sampai susah. Itu ya Pak, lanjut. Selesai, baru kita. Oh iya, saya lewat lubang dubur, ya maaf, izin. Lubang dubur pada saat itu itu biasanya pada saat pemandian Pak. Selesai mandikan, ambil kapas, duburnya kita sumpel. Nanti kalau sudah sumpel jangan dicopot lagi Pak. Nanti itu hanya untuk meredam, jangan sampai ada. Ya kapas saja. Kapasnya dibasahkan dulu. Ya, itu pada saat pemandian Pak selesai. Pada saat pencebokan itu ditutup pakai kain kapasnya dibasahkan. Dia akan cepat masuk ke dalam rongga ini. Masuk aja sumpel udah. Jangan gini-gini Pak. Cukup aja gitu sumpel selesai. Itu jangan sampai kotoran najis itu keluar lagi. Kalau sudah itu udah jangan pada saat digotong apa ini nonjol cabut. Jangan. Itu untuk menjaga jangan sampai najisnya keluar. Nah, kalau sudah selesai tadi tahapannya, yuk sekarang kita bungkus. Dari kaki dulu. Sana. Iya. Kanan. Ya. Sana. Sampai di tangan, di tangan. Nah. Betul. Ini dirapikan. Terus. Ya, ini kainnya agak tipis. Terus dirapikan. Biasanya kain yang agak sedikit, mana ya? Tadi yang bekas kapas mana? Yang buat kapas itu ya, bukan? Bukan ini. Bahannya nggak seperti ini Pak, nanti ada yang, dalam ya? Oh iya. Nanti sudah diikat. Ikat tali pocongnya. Untuk mengikat tali pocong, posisi talinya ada di sebelah kiri jenazah.
Sebelah sini Pak. Ini ada di tangan, di atasnya ya Pak. Tangan di atasnya. Kenapa harus ada di sebelah kiri? Karena pada saat pemakaman, jenazah akan dihadapkan ke kiblat. Jadi maaf, nanti dia akan posisinya seperti ini. Jadi untuk mencabutnya nih lebih mudah. Ikat. Ikatnya gimana? Biasa kita ikat simpul. Ikat simpul aja Pak, jangan ikat mati gini. Tapi kalau sampai ada yang salah juga ikat mati, nggak apa-apa juga. Tapi siapkan gunting. Untuk cabut. Ya. Nanti seperti kalau sudah diikat, ini kita rapikan seperti ini Pak. Nanti ada kapas, ya kapas untuk menutupi depan muka. Muka biarkan. Nanti biasanya keluarga inti untuk mencium apa, mau melihat apa, itu terakhir. Ada, ya biasanya kaum sebelah ibu. Kalau lagi enggak. Paling kalau mau dirapikan Pak, kumis, yang tadi Ustadz bilang, sisir apa dirapikan itu ya. Tapi kalau sampai pakai itu enggak. Nah nanti biasanya kebiasaan kita pada saat jenazah ini, jangan netes air mata. Biasa seperti itu ya, kurang lebihnya. Itu tidak menjadikan ajab. Yang ajab itu kalau kita nggak terima, gue terima, nah itu. Kalau nangis, normal wajar. Rasulullah, anaknya Ibrahim pada saat umur 2 tahun dia meninggal, beliau menangis. Memangku anaknya, meneteskan air mata. Itu bentuk manusiawi kita, rasa kesedihan yang nggak boleh berlebihan Pak. Atau menempel, jangan nanti batal wudunya. Enggak juga Pak. Wudunya kan enggak dibuat sholat, orang udah selesai. Putus syariatnya semua ibadah. Wudu itu penyempurna pada saat kita memandikan jenazah. Dia kan enggak bawa sholat, justru kita yang akan menyolatkan dia. Jadi tidak ada, kalau batal atau ibunya itu jangan sampai nanti batal, tidak ada Pak. Wudu bukan wudu buat sholat kok, justru dia kita sholatkan. Apalagi, enggak boleh, enggak batal. Air mata pun enggak masalah Pak, tidak menjadikan ajab. Justru kita kalau dia enggak nangis yang kita bingung, kenapa? Enggak meleleskan. Tapi biasanya orang sedih itu pasti keluarkan air mata Pak. Itu tanda manusiawi, merasa kehilangan, kesedihan, itulah. Betapa beratnya di situ kita melepas orang yang kita cintai. Kalau nangis saja, dia nangis tapi nggak mengeluarkan air mata, ya juga nggak mungkin Pak. Tapi tidak mengakibatkan ajab kepada jenazah. Kecuali dia wasiat. Nanti kalau saya meninggal pada nangis ya semua. Nah itu jauh kembali ke zaman jahiliyah Pak. Memang ada di zaman itu. Dia sewa orang untuk nangis, seolah-olah ini orang mulia nangis. Wah itu. Ya, ini sekarang enggak Pak, enggak seperti itu. Selesai. Ada lagi yang mau ditanya sebelum gimana nanti kita kapanin lagi? Sudah? Cukup? Nanti kalau sudah seperti ini, kita kapas yang, ya, ada potongan. Anggap ini kapas Pak, nanti akan posisinya seperti ini. Kapasnya ya Pak, enggak begini, segi. Nah, ini kita anggap kapas. Enggak, kalau yang itu. Nah, makanya saya bilang ada 2 Pak. Satu buat nanti, ya sama yang atas. Nanti kan dia biasanya panjang tuh sampai kaki, itu diambil untuk buat di sini, sama buat nanti nutup. Nah kalau sudah seperti inilah, kita panggil tuh saudara yang mau lihat terakhir, kita doakan. Ya? Kalau yang utama 2 Pak, atas bawah. Sisanya ambil sedikit, iya buat perlengkapan di kepala. Iya digunting, seukuran ini nanti buat nutup. Nah kalau sudah ini minyak wangi tadi sudah selesai, kalau semuanya sudah kita izin sama keluarganya atau kita sebagai keluarga sudah selesai, ya udah kita tutup. Nah, cara gimana nutupnya? Kalau yang ini, anggap ini sudah tertutup Pak.
Ini maaf izin. Tes. Bapak-bapak dan Ibu, waktu kita tinggal 7 menit lagi. Ini Pak, kita ikat. Waktu zuhur masuk pukul 11.55. Insya Allah 11.40 Kalau akan sudah kita selesai cukupkan ini Pak, acara ini. kita rapikan. Itu tetap. Nah, kalau sudah selesai, ini kita, ya, dibungkus Pak. Biasanya kalau yang di daerah itu pakai ada tiker. Nah, tiker boleh, tapi bawa sini Pak. Jadi alasnya nanti tiker dulu. Tiker, satu lembar, kain di atasnya, baru ini. Nanti di bawah tiker kasih tali. Anggap ini tiker Pak. Nanti tikernya di atas. Kalau yang mau pakai tiker, kalau ya. Itu buat yang kaum perempuan, iya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah selesai, angkat, taruh di keranda. Udah selesai tugas kita, bawa ke masjid, kita sholatkan. Ya. Itu. Ya. Langsung lapar. Buka. Ya. Kalau yang mau dokumentasi silakan Pak, kalau yang mau foto-foto dulu. Bahwa kita pernah mengerjakan latihan seperti ini. Ayo silakan kalau yang mau foto-foto. Ayo. Sudah? Kalau waktu efisien mungkin sebetulnya nggak usah pakai ditunggu Pak. Segerakan aja. Tadi kan sudah dijelaskan sama Ustadz bahwa pada saat dimandikan disegerakan untuk mengurus. Kita tidak diperkenankan berlama-lama. Gitu. Jadi hanya ngabarin aja, selesai sudah. Tugas kita sesegera mungkin mengurus jenazah. Sampai sini ada pertanyaan? Apa cukup? Ada yang mau tanya Pak? Di seputar pengapanan? Nah, kalau yang itu kan bongkok jatuh kepada fisik ya Pak ya, maaf sakit. Enggak harus dipaksa, harus gini Pak. Ya sesuai keadaan. Masyarakat akan tahu sendiri kenapa jenazahnya seperti itu. Karena itu maaf bawaan catat dari lahir atau pernah kejadian kecelakaan gitu. Insya Allah normal-normal aja Pak, insya Allah. Ya, jadi kalau sudah dikapanin sudah ini Kalau bikin perlombaan kalah. disunahkan wawangian yang tadi sudah ditaburkan masih ada, pakaikan lagi, bungkus, bawa di keranda, selesai kita sholatkan. Enggak harus kita sholatkan ke masjid juga Pak. Hari itu kita sholatkan itu lebih baik. Semakin banyak kita menyolatkan jenazah itu semakin baik. Enggak harus nunggu di masjid kita sholatkan. Sholatkan aja dulu. Nanti kalau ada yang mau takziah silakan ambil wudhu, sholatkan. Ambil wudhu, sholatkan. Itu jauh lebih baik daripada kita tunggu aja pada diam. Sholatkan. Nanti cara sholatnya seperti sudah Ustaz dijelaskan. Sapnya bukan panjang tapi ke belakang. Ada 5, 1 imam, 2, 6, 2 terus. Itu sunahnya seperti itu. Bukannya baris-barisan. Itu kita sholat fardu. Iya. Kalau banyak bagus. Tapi kalau sedikit sunahkan. Selesai ambil wudhu. Selesai nanti di masjid sholatkan lagi. Ya nggak apa-apa. Lebih banyak disolatkan lebih mulia dan lebih bagus. Makanya di situ ada statement pemulia jenazah. Karena kita muliakan Pak. Hidupnya kita muliakan, matinya pun kita muliakan. Jangan hidupnya muliakan, matinya kita nggak muliakan. Nauzubillah. Insya Allah nggak seperti itu. Jadi kita muliakan hidup dan matinya. Apalagi keluarga kita sendiri, orang tua, saudara, kakak, kita muliakan.